Di awal film, seorang pemuda bernama Jason sedang melakukan video call dengan temannya yang bernama Craig untuk mendapatkan uang yang banyak. Craig sendiri adalah seorang pengedar narkoboy dan Jason disuruh Craig untuk menjual 1000 obat yang bisa membuat orang melayang di sebuah pesta yang akan mereka adakan. Nantinya paket tersebut akan dikirim ke rumah Jason. Sementara itu, ayahnya yang bernama John Matthew adalah pemilik sebuah perusahaan konstruksi. Setelah bekerja hari itu, John pergi ke mobilnya untuk pulang, tetapi di sana dia melihat seorang pria bernama Daniel yang sedang memuat karung semen. John merasa harus membantunya, jadi dia pun membantu Daniel memuat karung semen yang sangat dihargai oleh Daniel. Chance, buddy. You gotta try, right? Gotta give it a whirl. Kembali ke rumah, Jason menerima kiriman dari seorang kurir di mana dia membukanya dan menemukan bahwa itu adalah sebuah tas yang penuh dengan obat-obatan dan kamera. Dengan adanya kamera, dia mengetahui bahwa polisi menangkapnya dan ini semua adalah ulah mereka, jadi dia langsung melarikan diri. Namun polisi berhasil mengejarnya dan akhirnya menangkapnya. Sementara itu, John sedang berada di sebuah pesta dan menerima telepon dari mantan istrinya bernama Sylvie Collin, di mana dia memberitahunya bahwa putra mereka yaitu Jason didakwa atas distribusi narkotika. John segera pergi ke kantor polisi dan bertemu dengan mantan istrinya dan kemudian bertemu dengan pengacaranya. Sang pengacara yang bernama Jay Priest mengatakan kepada mereka bahwa Jason sebenarnya bukanlah pengedar, tetapi temannya menjebaknya dalam sebuah operasi untuk mengurangi hukumannya sendiri setelah tertangkap. 10 years in prison. 10 years? Are you out of your mind? Tuntutan Jason membawa ancaman hukuman minimal 10 tahun penjara. Jay mengatakan kepada mereka bahwa John dan Sylvie harus berbicara dengan Jason dan meyakinkannya untuk menangkap lebih banyak pengedar narkoba. John merasa bertanggung jawab karena dia tidak ada di sana untuk putranya dan menjadi putus asa karena dia menyadari bahwa Jason mungkin akan dibunuh sebelum dia menyelesaikan hukuman penjaranya. John kemudian mengatakan kepada Jay bahwa Jason hanyalah seorang anak normal, tetapi teman-temannya yang membuatnya berada dalam masalah ini. Jay mengatakan kepadanya bahwa itu tidak masalah sekarang karena dia tertangkap dengan banyak narkoba dan sekarang pilihan terbaik yang dia miliki adalah membantu polisi menangkap lebih banyak pengedar untuk mengurangi hukuman penjaranya. Jason segera dihadirkan di pengadilan. Hakim kemudian memajukan tanggal sidang Jason tetapi mengirimkannya ke penjara untuk sementara waktu. John bersama mantan istrinya bernama Sylvie dan pengacara mereka bernama Jay semuanya duduk bersama Jason dan mereka mencoba menjelaskan kepadanya pilihannya. Mereka mencoba meyakinkannya untuk menangkap lebih banyak pengedar narkoboy sehingga dia bisa mengurangi masa tahanannya. Namun Jason mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak mengenal penyelundup besar. Pengedar narkoba yang dia kenal hanyalah pengedar kecil yang melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Dan jika dia menyebutkan nama mereka, maka hidup mereka akan menjadi sengsara dan hancur sama seperti hidupnya. Dia berjalan keluar dari ruangan di mana John menjadi lebih khawatir sekarang dan hari demi hari dia mulai tenggelam dalam stres. Dengan menggunakan koneksinya, John kemudian mengatur beberapa pertemuan dengan jaksa Amerika setempat bernama Johnny, di mana dia menceritakan segala sesuatu tentang situasi putranya karena dia menjalankan kampanye anti narkoba yang sangat agresif untuk meningkatkan peluangnya untuk terpilih menjadi anggota Kongres. Dia menolak untuk membantunya karena Jason memiliki banyak narkoboy. Make arrest. It's not the way. My hands are tied. There's nothing I can do. Setelah itu, dia meninggalkan kantornya dan pergi ke penjara untuk menemui Jason. Dia melihat Jason dan menemukan memar dan luka di wajahnya karena dia dipukuli di penjara dan kondisi fisiknya terlihat sangat buruk. Jason menjadi emosional saat bertemu dengan ayahnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia mengenang saat dia masih kecil dan menghabiskan seluruh waktunya bersamanya.
Dia mulai menangis dan mengatakan bahwa dia tidak berpikir dia akan bertahan di penjara selama 10 tahun karena dia akan dipukuli lagi dan lagi. Sebagai seorang ayah, hal ini menghancurkan hati John. I should have never taken that package. Jason, don't cry. But I swear to you, Dad, I would never, ever. I wasn't planning on. You gotta show him you're gonna stand up for yourself in here. Ketika dia tiba di rumah, dia masih terus memikirkan hal tersebut. Dia melakukan perjalanan ke jalan-jalan yang berbahaya di mana narkoba dijual dan dibeli. Dia berencana untuk menangkap beberapa pengedar narkoba sendirian dan menyerahkannya kepada polisi. Namun begitu dia mencoba mendekati mereka, mereka memahami maksud dari bahasa tubuhnya sehingga mereka semua memukulinya dengan sangat brutal. Sesaat kemudian polisi tiba tepat pada waktunya dan mereka menyelamatkan John. Sementara itu, pengacara Amerika Serikat Johnny mengetahui keberadaan John dan bertanya kepadanya apa yang dia pikir sedang dia lakukan. Dia mengatakan kepadanya bahwa meskipun dia bisa menangkap seseorang dan membawanya ke pengadilan, hal itu tidak akan membantunya dengan situasi anaknya. John dengan putus asa bertanya kepadanya apakah ada cara untuk membantu mengurangi hukuman penjara anaknya. Dia memberitahunya bahwa hanya ada satu cara di mana dia bisa menyelamatkan anaknya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia harus menangkap penyelundup besar yang memiliki setidaknya 1 kilogram narkoboy. Kemudian mereka mungkin bisa membantu Jason. Penyelundup tersebut haruslah orang yang sangat besar dan mungkin terdengar mudah, namun tidak semudah itu untuk menangkap gembong narkoba yang besar atau gembong penyelundup narkoba yang tertangkap basah. John kemudian mengatakan kepadanya bahwa dia akan mengurusnya karena ada banyak pekerjaan di perusahaan konstruksinya yang dulunya adalah pecandu dan mantan narapidana, dan beberapa di antara mereka mungkin dapat membantunya. Johnny setuju untuk mengurangi hukuman Jason jika John dapat memberikan informasi tentang pengedar narkoboy, tetapi menyatakan bahwa dia hanya akan menerima sedikit bantuan darinya dan resikonya akan menjadi tanggung jawabnya. Singkatnya, Agent Cooper memimpin sebuah gugus tugas yang akan memantau setiap transaksi yang dilakukan John untuk digunakan sebagai bukti penangkapan. John mencari melalui catatan karyawannya dan menemukan seorang karyawan yang masuk dalam daftar gajinya dengan 2 kali hukuman karena mengedarkan narkoboy. Daniel James saat ini menjalani kehidupan yang bersih untuk menghindari serangan ketiga karena dia sekarang memiliki seorang istri dan seorang anak laki-laki yang harus dirawat. John kemudian menemukan Daniel saat dia pulang kerja dan menawarkan tumpangan. Mereka berdua pergi ke sebuah kafe dan membicarakan bisnis. John memberitahu Daniel bahwa dia sedang mencoba memulai bisnis yang berhubungan dengan narkoboy dan dia ingin Daniel mengenalkannya pada klien pengedar narkoboy yang besar sehingga dia bisa bergabung dengan mereka. Mendengar hal ini, Daniel merasa khawatir karena dia mengira John adalah seorang pekerja keras yang jujur. Daniel mengatakan kepadanya bahwa dia berusaha keras untuk menghilangkan segala macam aspek yang berhubungan dengan narkoboy dari hidupnya karena dia sudah 2 kali masuk penjara dan menginginkan awal yang baru, jadi dia tidak bisa membantu John. And that gets me 25. Let it go home, you ought to be happy with what you got. I just need an introduction. Kemudian John menawarkan $5.000 untuk mengenalkannya pada seorang penyelundup besar. Daniel tetap menolak dan mengatakan bahwa dia tidak ingin mengunjungi penjara untuk ketiga kalinya. John kemudian menawarkan $20.000 dan mengatakan kepadanya bahwa ini adalah tawaran terakhirnya untuk mengenalkannya kepada seorang pengedar. Pada awalnya Daniel masih menolak, tetapi kemudian setuju sehingga ia dapat pindah ke apartemen yang lebih aman untuk putranya, meskipun ia tidak menyadari bahwa John bertindak sebagai informan. Daniel kemudian memperkenalkan John kepada Malik, yaitu seorang pengedar narkoboy lokal yang sangat berbahaya dan berpangkat tinggi yang sama seperti Daniel sudah dibui 2 kali.
menjelaskan bahwa bisnisnya tidak dapat bertahan dalam kondisi ekonomi saat ini tanpa adanya tambahan pendapat. John menawarkan untuk mengangkut obat-obatan dalam jumlah yang hampir tidak terbatas dengan resiko yang nyaris nol di dalam truk-truk pengangkutnya. Karena merupakan bisnis yang sah, truk-truk tersebut terhindar dari kecurigaan dan membuat terlalu banyak barang untuk digeledah secara menyeluruh. Malik pun setuju dengan syarat bahwa John dan Daniel mengemudikan truk-truk itu sendiri. He ain't fire low, that's for sure. He better not be. Kemudian John dan Agent Cooper mengatur beberapa penyadapan yang akan dilakukan untuk menangkap transaksi yang terjadi. John kemudian berkendara ke titik penjemputan di dekat perbatasan Meksiko. Dalam prosesnya, sebuah geng saingan menyergap mobil penjemputan tersebut. Namun John berhasil melarikan diri dengan berani, membuat gembong kartel Juan Carlos Pintera terkesan dan kartelnya berhasil melawan para penyergap. John berhasil menyelesaikan tugasnya untuk mengantarkan narkoba kepada Malik sementara berada di bawah pengawasan Agent Cooper. John, you need to know that if this comes down to either you or me, who did you call? It was my wife, Daniel, it was my wife! Malik menyebutkan adanya pertemuan dengan anggota kartel yang lebih tinggi dari dirinya. Agent Cooper yang berharap dapat menangkap target prioritas yang lebih tinggi menolak untuk menangkap Malik selama kesepakatan berlangsung. Johnny mengklaim bahwa Cooper melakukan hal yang benar dan menolak untuk mengurangi hukuman Jason kecuali jika John mau bekerja sama dalam pertemuan kedua. John yang marah hanya setuju jika Jason dibebaskan setelah pekerjaannya selesai, bukan hanya pengurangan hukuman. Sekitar waktu ini, Daniel mengetahui tentang kesepakatan yang dibuat John dengan polisi dan sangat marah, mengatakan bahwa kartel akan membunuh John, Daniel, dan keluarga mereka jika kebenaran terungkap. Keduanya menyuruh keluarga mereka bersembunyi dan John bertemu dengan Juan Carlos Pintera di bawah penjagaan ketat para kartel. Pintera ingin John membawa hampir 100 juta keuntungan narkoba ke Meksiko, kembali ke basis operasi kartel dan menawarkan untuk menjadikannya anggota lingkaran dalam kartel jika dia berhasil. Dia melaporkan hal ini kepada Johnny dan Cooper, di mana Johnny sangat gembira karena menemukan target sebesar itu. Namun Cooper berubah pikiran dan mencoba memujuk John untuk tidak melakukan pelarian karena ia menduga kartel akan membunuhnya setelah itu. Di sisi itu, John menyusun rencana untuk membebaskan dirinya dan juga Daniel, baik dari pemerintah maupun para kartel. Selama pelarian, John mampu lolos dari pengawasan Cooper. Pada saat yang sama, Daniel menyerbu rumah Malik, membunuh penjaga Malik dan melukai Malik. Sebelum meninggal, Malik mengungkapkan nomor ponsel Pintera kepada Daniel, di mana John menelpon Cooper dan menyuruhnya melacak ponsel barunya dan ponsel Pintera yang secara efektif memberikan uang dan gembongnya kepada Cooper sekaligus. Sementara itu, para kartel menyadari bahwa John adalah seorang informan. Setelah pengejaran di jalan raya dan baku tembak, John berhasil lolos. Para anggota kartel dan uangnya dirampas oleh anak buah Cooper. Pintera juga akhirnya ditangkap. Dia tidak mau terlibat dalam baku tembak dengan polisi karena putranya yang masih kecil bersamanya.
Singkat cerita, Jason kemudian dibebaskan keesokan harinya, di mana John dan keluarganya masuk ke dalam daftar program perlindungan saksi. Daniel menolak untuk mengikuti program tersebut dan mengatakan bahwa dia dan keluarganya akan bersembunyi sendiri. Karena Daniel telah kehilangan pekerjaannya, John meninggalkan cek hadiah besar yang seharusnya diterima Daniel atas penangkapan Pantera. Sesuai statistik, beberapa pelanggaran narkoba tanpa kekerasan yang baru pertama kali melakukan tindakan pidana menerima hukuman penjara yang lebih lama dibandingkan dengan mereka yang dihukum karena pemerkosaan atau pembunuhan. Tamat. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Terima kasih telah menonton. See you next time and bye-bye.